Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruben Tuhmena. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan analisis faktor konfirmatori dengan program JASP. Teman-teman, analisis faktor konfirmatori dimaksudkan untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan merupakan pengukur yang baik bagi variabel latennya. Program JASP yang saya gunakan adalah versi terbaru, yaitu JASP 0.12.2. Teman-teman, software JASP ini merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif. Program JASP menggunakan data-data yang disimpan pada program SPSS maupun yang tersimpan pada program Excel dengan format JSP, teman-teman. Untuk mulai menjalankan atau mengoperasikan JASP, teman-teman dapat klik pada tulisan Show Open a Data File dan seterusnya, atau klik pada ikon yang ada di sudut kiri sebagaimana nampak pada layar ini, teman-teman. Setelah teman-teman klik, teman-teman arahkan kursor ke Open, selanjutnya ke Komputer, lalu klik pada Browse. Teman-teman, saya menggunakan data yang saya simpan pada program SPSS. Nah, datanya seperti ini, teman-teman. Saya akan mengukur faktor konfirmatori dari variabel-variabel yang ada, di mana indikator dan variabel ini menggunakan scale. Scale ini adalah skala data untuk skala interval dan skala rasio, teman-teman. Jika teman-teman memiliki data dengan skala ordinal, maka teman-teman dapat klik pada ordinal. Data yang saya gunakan adalah skala interval, sehingga saya menggunakan scale. Saya akan melakukan analisis faktor terhadap indikator-indikator dari variabel penjualan personal yang terdiri dari 5 indikator. Kemudian indikator variabel kesadaran merek ada 4 indikator. Untuk memindahkan tampilan seperti ini, teman-teman tinggal klik tahan lalu gerakan kursor ke arah yang teman-teman kehendaki. Selanjutnya, saya ingin mengukur faktor konfirmatori dari variabel keputusan pembelian terdiri dari 5 indikator. Selanjutnya kita akan melakukan analisis faktor konfirmatori. Teman-teman klik pada ikon vektor, kemudian pilih konfirmatori vektor analysis. Tampilan yang muncul untuk sebelah kiri, teman-teman, adalah bagian untuk menginput variabel dan indikator. Dalam analisis kali ini kita akan menggunakan indikatornya saja, teman-teman, sedangkan bagian kanan adalah bagian untuk menampilkan hasil. Sebelum melakukan perhitungan, teman-teman dapat menyesuaikan model-model pengukuran atau opsi model. Yang pertama, teman-teman centang pada assume vector uncorrelate, diasumsikan bahwa faktor-faktor tidak saling berkorelasi satu dengan yang lain. Kemudian pada additional output, teman-teman centang pada additional fit measures, kemudian R square, lalu pada plot teman-teman centang pada model plot dan show parameters. Selanjutnya, teman-teman, kita akan memasukkan indikator dari variabel penjualan personal. Hanya indikator, teman-teman, tidak termasuk variabelnya, hanya indikator, karena kita akan melakukan analisis faktor indikator-indikator dari setiap variabel penelitian, teman-teman.
Pertama, variabel penjualan personal. Setelah teman-teman memasukkan indikatornya, maka JSP secara otomatis melakukan perhitungan sebagaimana nampak pada tampilan hasil perhitungan teman-teman. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa dari segi model fit nampak bahwa koefisien chi-square cukup kecil teman-teman, 9,086, probabilitasnya 0,106, lebih besar dari 0,05. Kemudian comparative fit index lebih besar dari 0,90, TLI lebih besar dari 0,90, kemudian RMSEA lebih kecil dari 0,08, selanjutnya GFI lebih besar dari 0,90. Hal ini mengindikasikan bahwa model variabel penjualan personal yang terdiri dari 4 indikator ini merupakan model yang baik atau model yang cocok atau sesuai teman-teman. Selanjutnya kita melihat koefisien Z atau Z value. Z value ini sama dengan critical ratio pada AMOS atau T hitung pada SPSS teman-teman. Nilai Z value ini cukup besar untuk setiap indikator. Kemudian nilai probabilitasnya, P-nya itu, nilai P-nya lebih kecil dari 0,01. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa indikator P1 sampai dengan indikator PP1 sampai dengan PP5 merupakan alat ukur yang baik bagi variabel laten penjualan personal. Selanjutnya kita lihat model plotnya teman-teman. Ini nilai loading faktornya atau faktor loadingnya. Ini nampak pada nilai estimasi. Nilai estimasi ini nilai loading faktornya teman-teman. Nilai tersebut akan muncul pada gambar model plot. Selanjutnya teman-teman dapat mengcopy hasilnya. Setiap selesai satu perhitungan teman-teman harus mengcopy hasilnya, sebab jika tidak maka pada perhitungan berikut hasil dari perhitungan sebelumnya akan tergantikan secara otomatis oleh hasil dari perhitungan berikut teman-teman. Teman-teman copy pada objeknya, kemudian pindah ke Word lalu paste pada program Word. Terlihat gambar terlalu besar teman-teman. Untuk itu teman-teman klik pada sudut kiri atas dari gambar, kemudian gerakan kursor ke kanan bawah sampai mendapatkan gambar yang sesuai. Teman-teman lepas klik. Kita masuk pada perhitungan berikutnya, yaitu analisis faktor untuk variabel kesadaran merek teman-teman. Teman-teman blok pada indikatornya, kemudian klik panah, ganti nama variabelnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Terlihat bahwa pada tabel model fit koefisien chi-square cukup kecil, yaitu 2,747, dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, yaitu 0,253. Nilai TFI sebesar 0,998 dan TLI sebesar 0,994. RMSEA lebih kecil dari 0,08, yaitu 0,047, dan nilai GFI 0,992. Selanjutnya kita perhatikan koefisien atau nilai loading faktornya teman-teman, serta nilai probabilitasnya. Dari keempat indikator ini lebih kecil dari 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa indikator KM1, KM2, KM3, KM4
merupakan pengukur yang baik bagi variabel laten kesadaran merek, teman-teman. Kemudian kita perhatikan diagram plotnya. Terlihat di situ ada nilai loading faktornya, teman-teman. Selanjutnya teman-teman copy hasil perhitungannya, kemudian pindahkan ke Word, teman-teman. Nah, nampak gambar model plotnya terlalu besar, teman-teman klik pada titik sudut kiri atas dan klik tahan, teman-teman, sampai mendapatkan gambar yang sesuai. Teman-teman lepas kliknya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk variabel keputusan pembelian, teman-teman. Blok pada indikator KP1 sampai KP5, kemudian masukkan pada kotak faktor yang ada, kemudian ganti nama variabelnya dengan keputusan pembelian, teman-teman. Terlihat hasil perhitungan seperti ini. Nampak model fitnya cukup baik. Terlihat dari nilai chi-square-nya yang cukup kecil, 1,548, dan nilai probabilitasnya yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,907. Selanjutnya nilai CFI-nya sama dengan 1, TLI 1,012, RSMEA lebih kecil dari 0,8, dan GFI lebih besar dari 0,90. Nilai loading faktornya lebih besar dari 1 untuk semua indikator, dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,01, teman-teman. Hal ini menjelaskan bahwa indikator KP1, KP2, KP3, KP4, dan KP5 merupakan alat ukur yang baik bagi variabel laten keputusan pembelian, teman-teman. Selanjutnya teman-teman mengcopy hasil perhitungan, kemudian dipindahkan ke Word, teman-teman. Demikian teman-teman video tutorial untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman dapat membagi video ini kepada teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.